Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pembelajaran wirausaha melalui PJBL, Project Based Learning pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Yuk, mari kita bahas. Pembahasan kali ini, pembelajaran wirausaha melalui PJBL pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, topik 2, Teknik Konstruksi dan Perumahan, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, disusun oleh kelompok 1 dari Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah tim kelompok 1, yaitu yang pertama Elviana Oliviatin, saya sendiri, dan yang kedua Mbak Deliana Naila Maulida, dan yang ketiga Iwan Cafidin, dan yang keempat Mas Nafi'i Syaifullah Haji. Kali ini kita akan mempelajari tentang wirausaha melalui PJBL. Pendahuluan, PJBL merupakan metode yang sangat efektif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Dengan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan proyek, siswa akan lebih termotivasi dan memahami konsep-konsep kewirausahaan secara mendalam. Kemudian, yang kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode Project Based Learning terkait pembelajaran wirausaha peserta didik di kelas. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Project Based Learning pada pembelajaran wirausaha. Yang ketiga, jelaskan manfaat penggunaan metode Project Based Learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode Project Based Learning terkait pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan proyek, siswa akan lebih termotivasi dan memahami konsep-konsep berwirausaha secara lebih mendalam. Nah, untuk implementasi PJBL pada kewirausahaan di SMK, khususnya di kelas DPIB, yaitu jasa gambar konstruksi. Melatih peserta didik untuk berani menggunakan kemampuan soft skill, penggunaan AutoCAD untuk membuka jasa menggambar konstruksi pada proyek-proyek skala kecil. Kemudian, kemampuannya diharapkan dapat berkembang, yaitu pertama, berpikir kritis. Kedua, promosi. Ketiga, analisis pasar dan strategi penjualan. Dan yang terakhir, outputnya. Nah, untuk berpikir kritis, apa aja sih? Yang pertama, mendesain, berkonsultasi, memecahkan masalah. Nah, untuk promosi, mempromosikan jasa gambar melalui media sosial atau platform e-commerce. Kemudian, analisis pasar dan strategi penjualan. Nah, ini peserta didik sudah dalam hal berkendali atau pengalaman pertama dalam hal berwirausaha dan siap untuk lebih kreatif lagi dalam mempromosikan ide desain dalam jasa menggambar yang ada di pasar. Kemudian, beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pilih proyek yang relevan dan menarik. Apa ini? Jadi, sesuaikan dengan minat siswa. Libatkan siswa dalam memilih proyek yang sesuai dengan minat dan passion mereka. Ini akan membuat mereka lebih antusias dalam mengerjakan proyeknya. Kemudian yang kedua, beri konteks nyata hubungan proyek dengan masalah atau peluang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, membuat produk ramah lingkungan untuk mengatasi masalah sampah. Yang ketiga, berikan kebebasan berekspresi. Berikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dan mengembangkan ide-ide original mereka. Kemudian, gunakan penilaian yang otentik. Ada 3 nih. Nah, penilaian otentik ada yang berbasis portofolio, kemudian berbasis proyek, kemudian umpan balik yang konstruktif. Nah, untuk berbasis portofolio, kumpulkan semua hasil kerja siswa dalam sebuah portofolio untuk menunjukkan perkembangan mereka. Yang kedua, presentasi proyek. Nah, ini minat siswa mempresentasikan proyek mereka di depan kelas atau komunitasnya. Kemudian yang ketiga, umpan balik yang konstruktif, yaitu berikan umpan balik yang spesifik dan membangun untuk membantu siswa yang
perlu memperbaiki dirinya. Kemudian, buat suasana belajar yang mendukung. Nah, ada 3 nih, yaitu ciptakan suasana kolaboratif, dorong siswa untuk bekerja sama dalam tim. Yang kedua, berikan kesempatan untuk membuat keputusan, libatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait proyek mereka. Yang ketiga, rayakan keberhasilan, apresiasi setiap pencapaian siswa sekecil apapun itu. Kemudian, yang keempat yaitu sediakan sumber daya yang memadai. Yang pertama, akses ke teknologi. Pastikan siswa memiliki akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek mereka. Yang kedua, bantuan dari ahli. Nah, pembicara tamu atau mentor dari dunia usaha untuk memberikan bimbingan dan masukan. Kemudian, fokus pada proses bukan hanya hasil akhir. Nah, ini ada 2, yaitu nilai proses kerja mereka. Jadi, berikan penilaian tidak hanya pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses kerja seperti perencanaan, kerjasama, pemecahan masalah. Dan yang kedua, berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Dorong siswa untuk tidak takut gagal dan belajar dari sebuah pengalaman. Itu adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Kemudian, contoh proyek kewirausahaan di kelas ya. Yang pertama, membuat produk kerajinan tangan. Yang kedua, membuat aplikasi sederhana. Dan yang ketiga, menyelenggarakan acara. Yang keempat, menjalankan bisnis sosial. Nah, untuk membuat produk kerajinan tangan, siswa dapat membuat produk kerajinan tangan yang unik dan menjualnya di pasar sekolah atau secara online. Kemudian membuat aplikasi sederhana, siswa dapat membuat aplikasi sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan acara. Siswa dapat mengorganisir secara seperti bazar atau pameran untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Kemudian menjalankan bisnis sosial, siswa dapat memulai bisnis sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar mereka. Itu adalah contoh proyek kewirausahaan di kelas. Kemudian untuk metode PJBL pada wirausaha pada peserta didik di kelas, yaitu contoh implementasinya PJBL pada desain permodelan interior bangunan. Nah, yang ada 3 poin, yaitu yang pertama, melatih peserta didik untuk berani menggunakan kemampuan soft skill penggunaan AutoCAD untuk membuka jasa menggambar konstruksi pada proyek-proyek skala kecil. Yang kedua, dengan demikian peserta didik akan dihadapkan dengan permasalahan dunia kerja yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta menemukan pemecahan masalah dengan bantuan konsultasi dengan pengajar atau guru. Dan yang terakhir, peserta didik akan dilatih untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan proyek skala kecil tersebut. Misalnya bentuk desain gambar, kemudian variasi harga yang diperlukan, dan eksekusi di lapangan. Nah, untuk PJBL kewirausahaan membantu siswa, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menemukan pemecahan masalah, sumber daya yang diperlukan, membuat ide-ide baru, memanfaatkan sumber daya yang dalam implementasi bisnis. Kemudian, nah, saran yang untuk meningkatkan minat wirausaha yang pertama yaitu manfaatkan teknologi, gunakan platform online untuk memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Yang kedua, berikan dukungan emosional. Nah, di sini bantu siswa mengatasi tantangan yang mereka hadapi selama menjalankan proyek. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Nah, libatkan guru mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa, dan ilmu sosial untuk mengintegrasikan proyek kewirausahaan ke dalam pembelajaran mereka. Nah, kesimpulan yang didapat pada pembahasan pertama yaitu menerapkan PJBL secara efektif, Anda dapat menumbuhkan minat berwirausaha pada peserta didik, membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja dan menciptakan generasi muda yang inovatif dan mandiri. Nah, untuk pembahasan yang kedua, bagaimana menerapkan metode project based learning pada pembelajaran wirausaha. PJBL merupakan metode yang efektif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini dengan memberikan pengalaman nyata
dan menjalankan proyek, siswa akan lebih termotivasi dan memahami konsep-konsep berwirausaha secara mendalam. Kemudian, nah, langkah-langkah yang dapat diterapkan, yang pertama, menentukan topik proyek, yang kedua, membentuk tim, yang ketiga, perencanaan proyek, dan yang keempat, pelaksanaan proyek, yang terakhir, evaluasi proyek. Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu menentukan topik proyek. Yang pertama, libatkan siswa dalam memilih topik proyek yang relevan dengan minat yang dibutuhkan di pasaran. Kemudian yang kedua, pastikan topik proyek menantang namun tetap realistis untuk dicapai oleh siswa. Yang ketiga, contoh topik membuat produk kerajinan tangan, mengelola toko online, atau mengadakan event amal. Yang kedua, yaitu membentuk tim. Nah, bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan proyek secara kolaboratif. Yang kedua, pastikan setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang ketiga, yaitu perencanaan proyek. Ya, bantu siswa dalam merumuskan tujuan proyek yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau syarat. Kemudian yang kedua, bimbing siswa dalam membuat rencana kerja yang detail, termasuk jadwal kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan proyek. Berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa selama proses pelaksanaan proyek. Yang kedua, dorong siswa untuk mengambil keputusan sendiri dan mengatasi masalah yang muncul. Yang ketiga, fasilitasi pertemuan rutin untuk memantau perkembangan proyek tersebut. Yang terakhir, pasti harus ada evaluasi ya. Yang terakhir ya, ini evaluasi proyek. Gunakan berbagai metode evaluasi seperti presentasi, laporan tertulis, portofolio. Kemudian libatkan siswa dalam proses evaluasi diri dan saling memberikan umpan balik. Yang terakhir, berikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki diri. Kemudian contoh proyek wirausaha yang bisa diterapkan. Pertama, membuat produk makanan ringan sehat. Siswa dapat mengembangkan resep makanan sehat, kemudian membuat kemasan produk, kemudian memasarkan ke teman-teman dan keluarga. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan acara amal. Siswa dapat merencanakan dan melaksanakan acara amal untuk mengumpulkan dana bagi suatu lembaga sosial. Ketiga, membuat aplikasi sederhana. Siswa dapat membuat aplikasi sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti aplikasi menghitung kalori atau pengingat tugas. Kemudian, tips tambahan yang perlu dilakukan yaitu kolaborasi dengan dunia usaha, memanfaatkan teknologi, kemudian berikan kesempatan untuk presentasi, kemudian fokus pada pengembangan keterampilan. Nah, untuk kolaborasi dengan dunia usaha yaitu undang atau hadirkan pengusaha atau mentor dari dunia usaha untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada siswa. Yang kedua, manfaatkan teknologi. Gunakan platform online untuk memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Kemudian, berikan kesempatan untuk presentasi. Mintalah siswa untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas atau komunitasnya. Kemudian, fokus pada pengembangan keterampilan. Selain hasil akhir, nilai juga proses kerja dan keterampilan yang dikembangkan siswa tersebut seperti kreativitas, problem solving, dan komunikasi. Nah, manfaat menerapkan PJBL dalam pembelajaran wirausaha itu apa sih? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Jadi, siswa itu menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran itu. Kedua, yaitu mengembangkan keterampilan abad 21. Siswa melatih keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemudian berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan, yaitu siswa belajar untuk mengambil resiko, berinovasi, dan memecahkan masalah. Dan yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis tentunya. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning atau PJBL dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, menentukan pertanyaan mendasar pada peserta didik terkait materi yang telah diajarkan.
merupakan salah satu cara untuk mengasesmen peserta didik untuk mengetahui apakah materi sudah terserap dengan baik atau belum. Yang kedua, membuat perencanaan desain produk. Peserta didik diberikan tugas untuk merencanakan sebuah produk usaha seperti perencanaan pekerjaan gambar konstruksi atau perencanaan pembuatan maket bangunan gedung. Kemudian menyusun jadwal pembuatan produk. Nah, peserta didik diarahkan untuk mulai membuat jadwal dalam melaksanakan atau membuat produk wirausaha agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan timeline yang telah dirancangkan. Kemudian membantu kinerja peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, yang kelima, menilai hasil kinerja apakah sesuai dengan jadwal atau timeline yang direncanakan atau apakah terdapat kendala yang perlu diselesaikan. Dan yang terakhir, pastinya mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Oke, ini adalah contoh PJBL yang dapat dijadikan kegiatan usaha untuk siswa SMK DPIP. Nah, maket bangunan gedung. Selain untuk dilombakan, maket bangunan gedung ini mempunyai pasar jasa dan dapat diperjualbelikan. Nah, bisnis maket bangunan atau usaha yang menyediakan jasa pembuatan maket bangunan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan bangunan. Maket bangunan merupakan model miniatur dari desain gambar maket telah dirancang atau akan dibangun. Nah, bisnis maket ini memiliki beberapa potensi, di antaranya maket memiliki daya tarik di bidang bisnis properti. Maket dapat memvisualisasikan desain bangunan. Usaha ini dapat menjalin berbagai mitra usaha. Oke, ini adalah contoh PJBL ya yang dapat dilakukan kegiatan wirausaha untuk siswa SMK DPIP, pembuatan rak buku pada dinding. Hal ini dapat memacu siswa dalam mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan output terbaik yang layak jual, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam hal komunikasi, di mana mereka akan berlatih untuk melakukan presentasi dan mempromosikan barang yang mereka buat. Nah, ini gambar perlombaan maket bangunan. Pembahasan ketiga, jelaskan manfaat penggunaan metode project-based learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Penggunaan metode project-based learning dalam pembelajaran wirausaha memiliki banyak manfaat. Contohnya, manfaat yang didapatkan pada penerapan PJBL dalam program keahlian teknik konstruksi dan perumahan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman nyata. Kedua, pengembangan keterampilan wirausaha. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat. Nah, simulasi. Untuk pengalaman nyata sendiri, simulasi dunia usaha PJBL memberikan siswa pengalaman langsung dalam menjalankan bisnis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemudian membantu mereka memahami dinamika pasar yang dengan tantangan dunia usaha secara nyata. Kemudian menerapkan teori. Nah, teori-teori kewirausahaan yang dipelajari di kelas dapat langsung diaplikasikan dalam proyek nyata, sehingga pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan bermakna. Kedua, yaitu pengembangan keterampilan wirausaha, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, manajemen waktu. Untuk berpikir kritis sendiri, siswa dilatih untuk menganalisis situasi, mencari solusi atas permasalahan, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, kreativitas. PJBL mendorong siswa untuk berpikir out of the box dengan menghasilkan ide-ide bisnis yang inovatif. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Bekerja dalam tim mengajarkan siswa bagaimana bekerja sama dengan orang lain, membagi tugas, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, komunikasi. Siswa perlu mempresentasikan ide-ide mereka, bernegosiasi dengan pelanggan, dan menjalankan hubungan dengan berbagai pihak. Kemudian yang kelima, siswa belajar untuk mengatur waktu dan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi dan minat. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu relevansi, kemudian pembelajaran aktif, dan pengembangan diri. Untuk relevansi sendiri, proyek yang dipilih biasanya relevan dengan minat siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif. PJBL membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga siswa tidak mudah bosan. Kemudian siswa merasa memiliki pencapaian nyata ketika berhasil menyelesaikan proyek sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Oke, ini adalah manfaat PJBL lanjutannya tadi ya. Yang keempat, yaitu mempersiapkan untuk dunia kerja. Kesiapan kerja, keterampilan yang dikembangkan melalui PJBL sangat relevan dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Kemudian mindset kewirausahaan, siswa akan memiliki mindset kewirausahaan yang kuat, yaitu selalu mencari peluang, berani mengambil risiko dan berorientasi pada hasil. Kemudian yang kelima, fleksibilitas, penyesuaian PJBL dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan siswa dan minat pasar. Yang terakhir yaitu inovasi, guru dapat terus mengembangkan proyek-proyek baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contoh penerapan PJBL dalam pembelajaran wirausaha, membuat produk atau jasa. Siswa dapat membuat produk kerajinan tangan, aplikasi atau jasa layanan, lalu memasarkan secara langsung pada konsumen. Kedua, menyelenggarakan acara. Siswa dapat menghadiri secara peribahasa, pameran, dan lain sebagainya. Kemudian memulai bisnis sosial. Siswa dapat memulai bisnis sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang terakhir, mengelola toko online. Siswa dapat membuat toko online untuk menjual produk mereka. Nah, ini penggunaan metode project based learning dalam pembelajaran wirausaha memiliki banyak manfaat. Contohnya manfaat yang dapat diterapkan PJBL dan program keahlian teknik konstruksi dan perumahan. Yang pertama, penerapan teori dan praktek. Dalam PJBL, peserta didik dilatih untuk menerapkan praktek secara langsung tentang materi yang telah disampaikan dan dipelajari. Dengan demikian, membuat proses pembelajaran menjadi lebih kompleks dan bermakna. Kemudian, pengembangan keterampilan praktis. Peserta didik berkesempatan untuk melatih dan mendapatkan keterampilan praktis mereka dalam proses praktik pembelajaran yang relevan sehingga membantu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Project based learning memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang keempat, keterampilan kolaborasi. Peserta didik didorong untuk bekerja sama dengan rekan tim untuk menciptakan sebuah kolaborasi dalam mencapai suatu tujuan wirausaha secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, kemandirian dan tanggung jawab. Dengan project based learning, mereka bekerja sama secara tim. Peserta didik dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, analisis dan pemecahan masalah. Peserta didik dihadapkan pada tantangan yang memerlukan analisis kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Keterampilan ini akan sangat dipergunakan untuk dunia kerja dan wirausaha. Keterampilan presentasi dan komunikasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau mempromosikan hasil kerja mereka, sehingga secara tidak langsung mereka akan melatih dan mengasah komunikasi di depan banyak orang. Yang kedelapan, pendidikan berkelanjutan. PJBL mendorong peserta didik untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang sering berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, tadi adalah pembahasan tentang kewirausahaan melalui PJBL. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.